Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Efesus 5 ayat yang ke-1 sampai 6. Efesus 5 ayat 1 sampai 6. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Bertekun Melalui Masa-Masa Sulit, ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, pernahkah Anda merasa, jika cinta Anda semakin memudar kepada seseorang, saat berada dalam masa-masa yang penuh tekanan? Saat itulah kita perlu mengingat bahwa cinta adalah sebuah keputusan, bukan perasaan, dan mencintai merupakan pilihan. Di Matius 24 ayat 12-13, Tuhan Yesus memberitahu kita untuk bertekun dalam kasih, saat kita melalui masa-masa sulit, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sebagai orang percaya, tujuan kita adalah supaya melihat Injil diberitakan ke setiap bangsa, dan motivasi kita untuk melakukannya adalah kasih atau cinta. Jadi kenapa kasih bisa menjadi dingin? Selama masa-masa sulit dan penuh tantangan, kita cenderung berhenti mencintai. Tapi Alkitab berkata, bahwa justru saat itulah Tuhan mau kita mengklaim bahwa seluruh bangsa menjadi milik pusaka Tuhan, melalui tugas pelayanan kita membagikan kasih-Nya, lewat kata-kata dan perbuatan kita. Galatia 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai,
jika kita tidak menjadi lemah. Kita tidak maukan kehilangan tuaian besar karena kita menjadi lelah. Jadi bagaimana kita bisa memiliki cinta yang terus bertahan? Cinta yang bertahan hanya datang dari Tuhan, yaitu kasih itu sendiri. Singkirkan pikiran yang salah, supaya Anda tidak bereaksi berdasarkan cara berpikir Anda yang lama. Bisa karena Anda takut, kesepian atau kekurangan. Tidak ada batasan untuk kasih, anugerah dan ketentuannya. Jika Anda merasa ditolak atau dipenuhi rasa cemas, tawan setiap pikiran itu dan taruh di bawah kuasa Kristus. Cinta bukan hanya sekadar atribut dari Tuhan, tetapi cinta adalah hal yang paling esensi bagi Tuhan, dan Dia menaruhnya atas kita masing-masing. Kasih-Nya tidak terbatas, tidak lekang oleh waktu dan tidak pernah berubah. Kasih-Nya besar, mencakup semua orang di sepanjang masa, bahkan orang-orang yang mungkin Anda benci, Dia mati bagi mereka. Efesus 5 ayat 2 mengatakan, "Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, jika kita mengingat hal itu setiap hari, kasih Kristus akan memberi kita kekuatan untuk melakukan hal-hal yang mustahil sekalipun. Hati kita tidak akan pernah menjadi dingin atau lelah, dan kita akan melihat Injil menyebar ke seluruh dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa. Melalui doa dan renungan malam hari ini, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik, di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka.
Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.